Lah, di desktop tadi itu ada tiga unsur besar. Apa? Yang pertama gambar kecil-kecil tadi ya, kotak-kotak kecil-kecil tadi. Kemudian ada gambar yang latar belakang, gambar background. Dan ada yang di bagian bawah. Ya. Jadi ada gambar kecil-kecil semacam ini. Ada background, gambar background, dan ada yang ada di bawah ini. Jadi secara langsung saya mendapatkan 3 bagian besar. Gambar kecil-kecil ini itu disebut dengan icon. Ya, istilahnya adalah icon, bacanya icon, tulisannya icon ya. Seperti itu. Lah, icon ini punya fungsi sebagai apa? Sebagai shortcut. Ya, jadi ada icon dan ada shortcut di jendela desktop yang langsung bisa kita lihat. Icon itu gambarnya. Ya, gambar-gambarnya. Jadi gambar-gambar ini nanti mewakili atau sebagai lambang dari sebuah aplikasi yang ada di komputer saya ini. Aplikasi A punya icon dengan model seperti ini. Aplikasi B punya icon yang lain. Aplikasi C punya icon yang lain. Diharapkan setiap aplikasi itu punya ciri sendiri-sendiri di ikonnya. Agar user tidak bingung pada saat apa? Pada saat pengen menjalankan aplikasi tersebut. Ya. Icon juga sebagai apa? Sebagai lambang dari file. Lambang dari ruangan atau folder ya yang ada di media penyimpan kita. Itu bisa juga diwujudkan dalam bentuk icon. Nah, icon ini kalau di double klik ya atau single klik, ada yang double klik, ada yang single klik, itu dia akan langsung terkait dengan apa? Dengan aplikasinya. Nyambung langsung dengan aplikasinya. Tik-tik jalan aplikasinya, tik-tik jalan aplikasinya, double klik, klik-klik jalan aplikasinya. Nah, kemampuan seperti ini disebut dengan kemampuan shortcut. Shortcut itu semacam jalan pintas. Jadi icon itu melambangkan aplikasi. Kalau icon itu Anda double klik, dia menjalankan aplikasinya. Jadi istilah shortcut itu adalah istilah kemampuan untuk menjalankan aplikasi melalui icon tadi. Seperti itu ya. Kita buktikan. Misalkan di jendela saya ini ada banyak icon. Ada icon namanya ini. Sum control, misalkan seperti itu ya. Dan banyak lagi yang lain. Kalau saya pengen menjalankan aplikasinya dari icon ini, ya tinggal di double klik saja. Double klik, maka aplikasinya akan otomatis jalan. Kan muncul aplikasinya semacam ini. Ada icon ya Excel di sini. Ada icon Excel di sini. Saya pengen jalankan, ya jalankan. Double klik. Secara otomatis aplikasinya akan jalan. Nah, itu kemampuan dari icon untuk menjadi shortcut. Jadi shortcut dari aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kita ini. Terus bagaimana cara memanajemen icon, Pak? Misalkan icon ini sudah penuh di layar saya, Pak. Maka saya bisa hapus kok icon-icon ini. Kalian boleh hapus icon-icon ini. Dengan catatan ada icon-icon yang jangan Anda hapus karena itu icon default, icon asli bawaannya sistem operasi. Apa saja? Yaitu kalau di Windows 10, ini ada icon this PC, ada icon network, ada icon recycle. Anda perhatikan di sini, icon-icon ini adalah icon-icon yang yang menjadi bawaan dari Windows 10, icon asli. Ya, icon asli, shortcut yang asli. Nah, cirinya shortcut tambahan itu apa? Cirinya shortcut tambahan atau icon-icon tambahan, cirinya adalah dia punya semacam ini. Apa itu, Pak? Semacam panah melengkung. Ya, seperti ini.
panah melengkung seperti ini berarti aplikasi-aplikasi tambahan yang terinstall atau diinstal di komputer ini, kemudian dia memunculkan shortcutnya di desktop atau ikonnya di desktop. Nah, icon-icon atau shortcut yang seperti ini boleh Anda hapus. Ya, boleh Anda hapus. Kenapa? Karena saat icon atau shortcut ini dihapus itu tidak ada efeknya dengan aplikasinya. Aplikasinya tidak ada masalah. Misalkan saya tidak butuh zoom di sini, muncul icon zoom di sini. Saya hapus saja ini. Caranya gimana? Ya disorot, tekan tombol delete bisa, atau klik kanan delete bisa, tekan delete, hilang. Terus kalau hilang masuk kemana? Masuk ke recycle. Masuk ke sini. Lah, kalau kalian merasa bahwa penghapusan tadi salah, Anda boleh kembalikan selama masih ada di recycle. Ya kan? Caranya gimana? Klik kanan, restore. Ya, Anda perhatikan tadi ini hilang ya. Di sini hilang. Ini Anda klik kanan, restore, maka akan balik. Nah, seperti ini. Selama apa? Masih ada di recycle. Tapi kalau sudah tidak ada di recycle, contohnya saya klik kanan, delete. Sudah ada di sini, kemudian di sini dibersihkan. Klik kanan area ini, area recycle, kemudian di empty recycle bin, atau Anda masuk ke recycle bin, pilih ini, menu ini, empty recycle bin. Sudah hilang. Nah, kalau hilang ya sudah, tidak bisa dikembalikan dengan cara tadi ya. Tapi masih bisa dibuat baru. Ingat-ingat ya, Anda masih bisa membuat atau diizinkan membuat icon baru untuk aplikasi tadi. Ya, nanti setelah ini saya contohkan caranya. Kemudian ada juga di layar, kadang-kadang seperti ini. Ya, ada lagi yang seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Ini adalah file. Ini bukan shortcut. Ya, dari sebuah aplikasi, bukan. Ini adalah shortcut untuk file. Jadi file, kalian membuat sebuah file atau punya sebuah file yang disimpan di desktop. Ya, maksudnya gitu. Dia, saya membuat file baru, kemudian file baru itu saya simpan di desktop. Karena desktop sendiri itu juga apa? Juga sebuah wadah. Di pertemuan 2 besok saya akan tunjukkan bahwa desktop ini sebuah wadah. Jadi kalau saya menyimpan atau membuat sesuatu di situ, maka secara otomatis akan muncul di sini, di depan. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena ini bukan bawaannya Windows. Jelas bukan asli bawaannya Windows. Kemudian ciri panah melengkung-melengkung itu tidak ada di sini. Ya kan? Jadi ini file. Lah, kalau ini file, hati-hati kalau dihapus. Misalkan saya punya file ini, tiba-tiba saya delete. Setelah saya delete, kemudian saya bersihkan recycle bin tadi, saya bersihkan bug. Ya sudah, filemu hilang. Kalian tidak punya file ini lagi gitu. Beda dengan shortcut. Atau beda dengan icon aplikasi. Ya, icon shortcutnya saya hapus, aplikasinya tidak ada masalah. Nanti saya bisa buat lagi seperti itu. Ya, saya bisa buat lagi. Saya contohkan, misalkan tadi apa? Saya punya aplikasi Zoom, icon shortcutnya ada di depan sini, saya hapus. Saya pengen buat lagi. Caranya gimana? Anda masuk ke start menu di sini. Ingat ya, yang shortcut aplikasi itu bisa kita buat saat aplikasinya sudah tertanam, terinstal di komputer kita, gitu kan? Setelah start menunya Anda klik, Anda ketikkan Zoom seperti ini. Ini cara cepatnya. Oh, ini loh aplikasinya. Ya, ini loh aplikasinya. Kemudian Anda coba tarik atau geser ke desktop. Jadi Anda klik kiri, ditahan, gerakkan ke desktop. Nah, pada saat Anda klik, Anda tahan, Anda gerakkan ke desktop, ini kalau sukses nanti ada tulisan link muncul. Kalau sukses, maksudnya sukses itu diperbolehkan.
itu nanti akan muncul tulisan link di sini. Kemudian kalau Anda lepaskan, nantinya kliknya Anda lepaskan, maka akan muncul shortcut ikonnya di sini. Tapi kalau cara ini tidak diizinkan, Anda harus nyerah ya, maksudnya jangan pakai cara itu, Anda harus pakai cara yang lain. Cara yang lainnya gimana? Kita minta bantuan dulu jendela ini. Ini namanya jendela start menu. Nah, jadi kalau saya ngeklik start di sini kan muncul jendelanya. Kita minta bantuan jendela ini. Maksudnya gimana? Zoom tadi, nih zoom tadi, kita taruh di start menu. Caranya klik kanan, pin to start. Ya, contohnya seperti ini misalkan. Pin to start. Maka kalau saya cek di sini akan muncul zoom. Nah, contohnya ini ya. Ini akan muncul zoom. Nah, dari sini baru kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Nah, kita tarik keluar. Maka akan muncul tulisan link ya. Link, saya lepaskan kliknya, klik kiri ya ini. Saya lepaskan, maka akan tercipta shortcutnya di sini. Ya, dan kalau saya coba double klik, maka aplikasi Zoom ini juga akan jalan. Nah, itu cara cepatnya. Nah, semua yang ada di sini juga icon shortcut sebenarnya. Dan ini bisa ditata letak. Contohnya misalkan saya punya kelompok create, ada kelompok play, ada kelompok aplikasi favorit, ada kelompok explore, ada kelompok yang baru di sini belum ada namanya, ada kelompok kerjaan akuntansi dan seterusnya. Saya bisa buat kelompok-kelompok baru. Contohnya, ini saya gabung ke sini, digeser. Klik kiri. Kemudian saya kasih nama. Aplikasi baru misalkan namanya ya. Nah, ini semacam kelompok lagi. Ini semacam kelompok yang saya bisa geser dengan cepat. Contohnya seperti ini. Jadi langsung semuanya bergeser posisinya. Ini bergeser posisinya. Ya, kalau Anda merasa ini sudah terlalu banyak ya, kemudian Anda pengen tata letak ulang, ya Anda pengen ukurannya dirubah dan seterusnya, satu-satu Anda bisa lakukan. Klik kanan di lokasi ikonnya, Anda bisa pilih resize. Anda bisa kecilkan kok. Ini Anda kecilkan. Ada pilihan medium dan ada pilihan small. Bahkan ada juga yang mampu untuk disetting wide atau large. Wide itu memanjang semacam ini. Tapi kalau dia tidak punya menu wide ya tidak bisa. Adanya small sama medium misalkan gitu ya. Yang ini bisa, ya sudah bisa large jadi besar. Ya, atau sama-sama small, kecil. Nah, seperti ini. Jadi bisa Anda tata letak posisinya di dalam start menu. Jadi salah satu fungsi start menu sebenarnya ya sama seperti desktop ya. Untuk apa? Untuk bisa menata ikon-ikon, memunculkan ikon-ikon shortcut aplikasi yang sering kita jalankan. Di sini juga bisa gitu ya. Sini juga bisa. Di desktop juga bisa. Gitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di desktop? Saya bisa merubah ukuran dari shortcut icon tadi. Klik kanan caranya ya. Klik kanan di jendela sini, kemudian Anda pilih view. Di view ini ada 3 pilihan ukuran icon. Large berarti besar-besar. Ya, semacam ini. Anda bisa pilih lagi medium, tidak terlalu besar, atau small. Seperti ini ya. Kemudian kalau Anda merasa bahwa shortcut ini tata letaknya acak karena dirubah-rubah posisinya, Anda bisa atur ulang dengan apa? View juga, yaitu pilihannya namanya auto arrange. Klik kanan, view auto arrange icon. Otomatis ikonnya akan diratakan kiri dan dirapikan. Ya. Terus kalau auto arrange ini menyala, apa efeknya lagi Pak? Efeknya icon itu tidak bisa dipindahkan posisinya. Ya, kita tidak bisa memindahkan secara bebas karena ada kata-kata auto arrange. Auto itu otomatis, arrange itu menata kan, menyusun.
Berarti kalau menu ini nyala, icon tidak bisa ditata sembarangan. Otomatis dia akan nempel ke kiri. Tapi kalau auto arrange-nya Anda matikan, icon ini bisa dipisahkan dari kelompoknya, bisa ditata ulang. Anda gambar candi di sini bisa, kalau ikonnya banyak itu. Ya, ikonnya banyak Anda bisa gambar candi atau apa itu misalkan. Di sini buat bentuk-bentuk dari ikon-ikon yang kalian miliki gitu kan ya. Di sini. Karena saking banyaknya gitu. Nah, itu bisa. Terserah. Daripada melongo gitu ya. Anda bisa membuat bentuk-bentuk tertentu di layar menggunakan tata letak icon tadi. Ya, jadi ada namanya auto range, ingat-ingat ini untuk menata ulang. Kemudian ada alike, ya, alike icon to grid. Jadi layar ini seolah-olah itu ada peta-peta gitu ya. Peta-peta dari untuk menempatkan icon, tapi tidak terlihat seperti buku kotak-kotak gitu. Nah, ini kalau aktif itu berarti icon-icon itu tata letaknya mengikuti kotak-kotak tadi. Ya, misalkan ini saya dekatkan agak ke sini, tidak mau karena ini ada rumahnya sendiri. Ini juga sama ada rumahnya sendiri, ini ada rumahnya sendiri gitu. Ya, kalau ini dimatikan, ya ini bisa agak didekatkan lihatan. Karena dia tidak seolah-olah rumahnya itu dimatikan. Nah, kalau dinyalakan lagi, otomatis ini akan diwadahkan ke rumah terdekat gitu. Nah, itu namanya apa? Alike icon to grid. Dan yang terakhir ada show desktop icon. Ini adalah cara cepat untuk menyembunyikan icon atau memunculkan icon. Jadi kalau saya klik, ikonnya sembunyi, bukan dihapus ya, sembunyi saja. Layarnya bersih, tinggal apa? Tinggal background saja. Seperti itu ya. Kalau ini diklik lagi, muncul lagi icon-iconnya. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kemudian kalau pengen mengurutkan berdasarkan nama, icon berdasarkan namanya, berdasarkan ukurannya, tipenya, kapan dibuat, itu pakai menu sort by. Di name Anda bisa urutkan seperti ini. Klik name lagi, diurutkan lagi. Klik apa name lagi, ya diurutkan berdasarkan name lagi seperti itu, diputar-putar. Ya, tinggal Anda setuju atau tidak dengan pengurutan tersebut. Ya, sesuai ukurannya. Ya, setiap icon itu kan gambar ya sebenarnya ya. Berarti dia punya ukuran, size. Berapa megabyte, berapa kilobyte gitu. Itu nanti bisa Anda urutkan dari yang ukurannya besar, byte-nya ke ukuran kecil dan seterusnya. Ya, apalagi berarti bisa juga di refresh. Ingat ya, merefresh ini bukan merefresh memori seperti yang saya ceritakan di depan tadi. Ini hanya untuk membersihkan layar ya dari tampilan-tampilan warna yang mungkin kacau. Ya, jadi bisa di refresh seperti ini. Tapi kalau mau merefresh memori yang sebenarnya ya harus melakukan worm booting tadi atau restart ya, restart komputernya. Nah, pilih menu start. Kemudian di sini ada tombol power, diklik, ada pilihan restart. Nah, proses ini yang disebut dengan worm booting untuk membersihkan memori agar komputernya itu yang tadinya mungkin agak slow, agak lambat, sering hang-hang itu bisa normal kembali. Walaupun nanti setelah nyala ya bisa seperti itu lagi, lambat lagi dan seterusnya. Kenapa? Karena memorinya itu terpakai. Tapi kalau di restart, memorinya akan dikosongkan wadahnya ya, itu restart.